Kita itu tahun sekarang ada 3 yang paling utama. Yang pertama itu BMKM UBK itu sebagai organisasi mahasiswa yang bergerak secara proaktif gitu. Kenapa proaktif? Untuk apa 3 hal itu? Untuk memberikan kebermanfaatan ke Universitas Bakti Kencana. Sehingga memang visi kita itu ya itu manfaat untuk kampus itu lebih utama. Sobat Kema UBK, selamat datang di Starling Podcast BEM Kema UBK. Starling Podcast BEM Kema UBK ini merupakan episode perdana dari BEM Kema UBK yang memiliki arti yang sangat wow. Starling itu artinya seputar lingkungan BEM Kema UBK. Nah, podcast ini hadir untuk memberikan inspirasi dan informasi bagi mahasiswa Universitas Bakti Kencana mengenai organisasi yang ada di kampus seperti visi misi, program unggulan, dan tentunya anggota-anggotanya yang sangat luar biasa. Tapi teman-teman, sebelum itu, perkenalkan, saya Maura Keisha, merupakan anggota Kementerian Luar Negeri BEM Kema UBK. Saya merupakan mahasiswa tingkat 2 program studi sarjana kebidanan dari Fakultas Ilmu Kesehatan. Nah, 10 Oktober merupakan diperingati sebagai Hari Sahabat. Aku sahabat, kamu sahabat, kita semua sahabat Kema UBK. Oke. Di episode pertama ini, kita memiliki tamu yang sangat dihormati di kampus tercinta ini. Siapa ya? Bersama saya hari ini ada Presiden, bukan Presiden RI, tapi Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa Universitas Bakti Kencana, yaitu ada Kang Dede Sutandi dan Teh Eka Nurhayati. Berikan tepuk tangan. Halo Pres, halo Bu Pres, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Luar biasa Sekali, pasti akhir-akhir ini lagi sibuk banget ya. Gimana Om? Seperti itulah. Seperti itu, karena terlihat dari mukanya yang lelah gitu. Bener. Sebenarnya Tapi bukan lelah, Bu. Soalnya kita itu terlalu bersemangat gitu ya untuk hari ini sehingga ngantuk. berarti Harus kopi. Harus kopi dulu. Kopi Tadi boleh. kita minum kopi di belakang sama Mas Menteri gitu ya. Oh, 3, Mas Menteri. 2. Hah? Kopinya 3 atau 2? Ya 1 aja karena 1. setia kan. Oke. Nah, tapi ngomong-ngomong, terima kasih banyak telah menyempatkan hadir di podcast Starling ini yang episode perdana Pres Uap. Iya, Betul banget. Boleh mungkin perkenalan dulu pada Hai Sobat Kema UBK. Kita nyebutnya sahabat Kema UBK. Iya, betul. Oke, sahabat Kema UBK. Pertama perkenalkan, nama saya Dede Sutandi. Saya sekarang menjabat sebagai Presiden Mahasiswa Kema UBK periode 2024-2025. Kalau alamat rumah lah ya, karena jauh. Ya, kalau rumah saya sebetulnya di Banten, tapi rumah yang paling sekarang continue dikunjungi itu ada, yaitu Universitas Bakti Kencana. Gitu. Terus saya dari Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi Kesehatan Masyarakat. Sekarang alhamdulillah tingkat akhir ya, minta doanya aja semoga cepat-cepat lulus gitu. Amin. Ini rekan saya. Ya, perkenalkan nama saya Eka Nurhayati, teman-teman sahabat Kema UBK. Perkenalkan nama saya Eka Nurhayati dari Fakultas Keperawatan, Program Studi Sarjana Keperawatan, dan untuk tinggalnya sekarang saya di Garut. Halo orang Garut kalau ada orang Garut. Domba. Iya, dodol. Oh, dodol. Iya. Terus kalau sekarang kesibukannya mungkin ya di kampus dan sama juga kayak Pres gitu.
Sekarang itu kita ada di tingkat akhir dan banyak juga sih sebenarnya yang pengurus BEM Kema UBK yang memang tingkat akhir. Semangat terus. Nah, baik teman-teman sobat Kema UBK, tadi kita sudah perkenalan lebih jauh dan tentunya sudah tidak asing lagi nama Kang Dede dan Teh Eka, sudah tidak asing lagi di kampus kita tercinta ini. Mungkin langsung saja ya ke topik yang sangat menarik. Jadi tonton terus sampai habis dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tuh. Nah, gini Pres dan Gimana? mungkin bisa dimulai dengan memperkenalkan terlebih dahulu nih BEM Kema UBK secara singkat kepada sobat Kema UBK. Oke, mungkin saya lebih dulu ya Wap ya, untuk menjawab untuk BEM Kema UBK itu seperti apa. Ya, BEM Kema UBK itu pada dasarnya ya, kita berdiri semenjak tahun 2019 ya Wap ya, ketika kita menyatu menjadi Universitas Bakti Kencana. Di sana mungkin ada pres pertama, ada pres Hermawan, dilanjut pres Royan, dilanjut pres Nisa, dilanjut lagi sama pres Angel, dan sekarang sama saya dan WPK gitu. Terus sebenarnya mungkin dari teman-teman kampus lain juga, mungkin sahabat Kema UBK juga sudah tahu gitu ya, sudah banyak berkenalan di kita pada saat PPKMB, mungkin ya pada saat sekarang juga. Mungkin sering lihat yang hijau-hijau di kampus, tapi bukan seragam hijau ya. Kita PDH hijau gitu ya, dengan berlogokan BEM Kema UBK. Ya, BEM Kema UBK itu kawan-kawan kita itu sahabat semuanya. Kita itu adalah eksekutif tertinggi yang ada di kampus Universitas Bakti Kencana, yang memang di UBK itu belum ada trias politika. Baru ada dua gitu ya, itu ada legislatif sama eksekutif. Nah, untuk eksekutif tertingginya itu ada kita BEM Kema UBK gitu ya. Memang kalau secara tugas dan lainnya pada dasarnya sama-sama aja gitu ya, melaksanakan undang-undang, terus memperjuangkan kepentingan mahasiswa, itu kita hadir di arah sana. Selain itu memang BEM Kema UBK juga teman-teman mempunyai gerakan-gerakan yang memang sangat masif untuk memperjuangkan seluruh kepentingan mahasiswa tadi, dan ada beberapa program kerja juga yang memang sekarang kita sedang laksanakan. Mungkin ada yang mau disampaikan juga itu untuk sahabat-sahabat Kema UBK. Ya, halo sahabat Kema UBK, mungkin itu ya teman-teman. Kalau misalnya mengenai BEM Kema UBK gitu ya, kita memang sudah 5 tahun kita berdiri, tadi sudah disampaikan juga. Terus sekarang kalau misalnya periode kita gitu ya, Pres Dede dan juga saya itu kurang lebihnya sudah 3 bulanan gitu. Betul. Kita ada di periode 2024-2025 gitu, dan beberapa juga sudah ada program kerja yang sudah kita kerjakan. Kemudian terus juga nanti kedepannya nih banyak program kerja yang memang bisa diikuti oleh sahabat Kema UBK gitu. Contohnya nanti bakal ada acara puncak Milangkala, kemudian ada Kencana Sehat dan yang lain-lainnya yang memang bisa diikuti oleh aktivitas akademik Universitas Bakti Kencana. Mungkin itu. Ini tuh tema. Oke, mengenai BEM Kema UBK ini Teh, apa visi dan misi utama yang ingin dicapai dari BEM Kema UBK ini? Oke, sebenarnya ya terkait visi misi gitu ya, ya kita hadir untuk kepentingan seluruh mahasiswa, kesejahteraan seluruh mahasiswa. Maka dari itu ya teman-teman di sini gitu ya, sahabat Kema UBK, maka dari itu harus lebih dekat dengan kita. Kalau ada apa-apa, kalau mau cerita apapun itu gitu ya, silahkan, termasuk kejadian-kejadian luar biasa ya Wak ya, yang ada di lapangan gitu ya. Mungkin sebelum ke visi, kita itu memiliki beberapa kementerian juga gitu ya untuk kita sekarang. Apa itu kita langsung ke sana aja atau visi dulu? Boleh, mungkin kementerian dulu Oh, kali. kementerian dulu aja ya. Tapi kayaknya visi dulu aja. Visi dulu, boleh. Visi dulu. Oke, untuk visinya ya sebenarnya visi kita itu tahun sekarang ada 3 yang paling utama. Yang pertama itu BEM Kema UBK itu sebagai organisasi mahasiswa yang bergerak secara proaktif gitu. Kenapa proaktif? Karena proaktif menurut saya itu lebih dari sekedar kita duduk dan melihat saja gitu. Ada proaktif, mungkin teman-teman tahu juga ya sahabat Kema UBK, ada proaktif, reaktif, dan lain sebagainya gitu. Makanya saya pilih proaktif. Kenapa? Karena kita hadir itu bukan hanya serta-merta menunggu perubahan-perubahan, menunggu masalah itu hadir ke kita gitu ya, tapi menunggu
tapi bergerak gitu ya, menjemput bola. Bahkan kita juga harus tahu gitu lingkungan sekitar itu seperti apa. Artinya proaktif dalam segala hal, dalam segala bidang gitu ya, termasuk baik internal ataupun eksternal gitu ya. Selanjutnya itu ada adaptif. Kenapa harus adaptif gitu? Dari perkembangan zaman, dari tahun ke tahun ya kita harus adaptasi. Baik itu lingkungan, teknologi, politik, hukum dan lainnya kita harus adaptasi. Namun memang dalam adaptasi tersebut kita harus menyesuaikan gitu ya, dengan internal kita. Yang selanjutnya itu ada progresif. Progresif kenapa? Karena kita di BMKM UBK itu harus selalu adanya kontinuitas dan adanya progres gitu ya. Jangan stuck di sana, jalan di tempat gitu ya. Maka dari itu progresif itu salah satu pilar juga dalam visi kita. Untuk apa 3 hal itu? Untuk memberikan kebermanfaatan ke Universitas Bakti Kencana. Sehingga memang visi kita itu ya itu manfaat untuk kampus itu lebih utama, baik itu secara internal, secara eksternal pun kita mengepakkan sayap ya. Untuk misinya mungkin dari rekan saya. Oke, tadi sudah disampaikan oleh Presdede yang mengenai visinya. Dan terus kemudian kalau untuk misi gitu ya, untuk misi dari periode 2024-2025 itu yang pertama adalah mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan organisasi yang berlandaskan kekeluargaan dan juga profesionalisme. Jadi kita itu mengedepankan kekeluargaan yang memang sangat erat gitu untuk mahasiswanya, kemudian juga untuk sumber daya manusia dan organisasinya, kemudian juga profesionalismenya. Terus yang kedua itu adalah meningkatkan dan mengembangkan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Betul ya, karena kan di BMKM UBK itu sudah ada regulasi-regulasi yang memang sudah kita jalankan, dan juga kita mengembangkan lagi regulasi yang memang belum ada atau misalnya sudah ada dan dikembangkan kembali. Kemudian juga yang ketiga itu adalah mempererat tali silaturahmi baik itu internal ataupun eksternal. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa kita itu benar-benar sangat mempererat tali silaturahmi di internal itu dengan LK-nya, kemudian dengan organisasi mahasiswa UKM-nya, kemudian juga apalagi dengan mahasiswa kita sangat terbuka gitu. Kemudian juga di eksternal, kita di eksternal alhamdulillah gitu sudah mengepakkan sayap yang sangat lebar, dan juga kita sudah sering gitu ya konsol dan yang lain-lainnya. Itu adalah suatu suatu upaya kita untuk mengepakkan sayap dan juga untuk eksistensi dari BMKM UBK dan juga membawa Bakti Kencana University gitu ya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah sebagai rumah berkarya dan berdaya untuk mahasiswa Bakti Kencana gitu. Jadi memang betul gitu untuk BMKM UBK itu adalah benar-benar untuk rumah sahabat Kema UBK gitu. Jadi saya harap gitu tidak ada lagi canggung apa gitu ya, yang memang harus terbuka, sangat terbuka kepada kita gitu. Kita juga menampung aspirasi dan yang lainnya gitu. Gitu ya Pres? Betul. Gitu Teh Mau. Oke, baik. Tadi kan disebutkan visi misinya ada rumah berkarya dan berdaya bagi mahasiswa Bakti Kencana. Nah, mengenai tersebut, bagaimana BMKM UBK ini berkontribusi terhadap mahasiswa di Universitas Bakti Kencana ini, Teh? Atau mungkin dijawab dulu. Kontribusi seperti apa contohnya, Teh Maura? Apakah dalam segi program kerja atau apa? Nah, betul, dalam segi program kerja tentunya kan BMKM UBK ini memiliki program kerja yang sangat menarik mungkin ya. Mungkin boleh dijelaskan supaya sobat KEM UBK tahu begitu. Betul. Mungkin ada Oke, kalau misalnya kontribusi gitu ya dari BMKM UBK untuk mahasiswanya itu sangat banyak gitu. Dan untuk untuk kontribusi mahasiswa kepada BEM dan juga BEM untuk mahasiswa itu sangat banyak. Karena apa? Karena kalau misalnya kita membuat program kerja dan juga jobdesk itu adalah sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Kita itu selalu mengedepankan mahasiswa gitu, karena kan BEM ada juga untuk mahasiswa gitu. Jadi insya Allah gitu kedepannya juga, dan apa yang sudah sesuai dengan program kerja yang kita ambil itu adalah sesuai dengan kebutuhan mahasiswa, dan juga kita membutuhkan kontribusi dari mahasiswanya itu. Betul. Ya kalau terkait dengan program kerja kita gitu banyak gitu dari agenda kerja atau program kerja itu sendiri, bahkan jobdesk yang memang selalu dikerjakan gitu ya.
kita punya 7 kementerian gitu ya. Otomatis kan per kementeriannya itu punya menteri, menterinya punya job sendiri, anggotanya punya job sendiri, agen-agen kerjanya juga ada. Itu pun program kerja. Mungkin yang sekarang terdekat kita laksanakan itu sekarang kan kita tanggal 10 ya. Tanggal 10. Teknya kita tanggal 12 ya ada puncak Nilangkala. Terus dilanjutkan nanti ada Kencana Mengabdi, seminar nasional, terus mungkin ada agenda kerjanya, ada Kencana Sehat dan lain-lain, banyak ya Wap ya. Kalau nanti acara puncak kita di akhir itu ada K3 gitu, kalau ada Kencana di sana banyak sekali perlombaan di secara internal dan eksternalnya, ada budget juga, banyak seru-seruan gitu ya di festival tersebut. Secara program kerjanya memang banyak. Jadi 7 kementerian itu mempunyai program kerjanya masing-masing gitu. Ada Menteri Keuangan, Menteri Kesekretariatan, Dalam Negeri, Luar Negeri, Kementerian Medpocom ya, yang sekarang logonya ada di sana. Kementerian Media, Komunikasi dan Informasi, terus Kementerian Kesehatan dan Sosial, Kementerian Minat dan Bakat juga gitu. Seperti itu. Luar negeri, dalam Ya, negeri. dalam negeri tadi udah sebutnya. Sudah. Ya betul. Luar biasa sekali, ternyata menarik sekali ya Teh Pres. Tapi saya juga mendengar bahwa ada banyak tantangan tentunya di balik Betul. suka menjadi anggota BEM, pengurus BEM, tentunya pasti ada dukanya juga, ada tantangannya juga yang harus dihadapi. Nah, bisa dijelaskan tidak tantangan apa saja yang dihadapi selama menjadi terutama nih menjabat sebagai presiden dan wakil presiden mahasiswa KEM UBK ini? Oke, ini dari Bapak dulu. Dari saya dulu. Kalau misalkan dari saya sih, karena kita ada di ranahnya universitas gitu ya, tantangan yang begitu hebat yang saya rasakan itu ya dalam menyatukan 40 lebih fungsionaris gitu ya, belum sama staf mudanya, harus kita sama-sama satu tujuan. Tantangannya memang di sana gitu, dari beda-beda kepala, terus beda prodi juga, beda fakultas, sehingga memang menyatukan pikiran untuk berbaur gitu ya, untuk saling percaya satu sama lain dan lainnya, karena itu yang memang menjadi tantangan gitu ya ketika ada di ranah universitas. Selain itu memang karena kita baru berdiri 5 tahun ya Wak ya, belum seperti orang-orang mungkin BEM yang sudah puluhan tahun atau belasan tahun gitu. Banyak sekali yang memang sekarang masih kita fondasikan gitu, baik secara regulasi, terus secara program kerja yang harus berkelanjutan, yang berdampak dan bermanfaat gitu ya untuk kampus kita. Itu sih yang memang jadi tantangan kalau bagi saya. Iya. Mungkin kalau dari Buap? Kalau dari saya mungkin di dalam manajemen waktunya mungkin ya, teman-teman sahabat KEM UBK, memang kalau misalnya kita kan poin pertama ke kampus ini adalah mengejar akademik gitu, yang memang untuk kelulusan dan juga mendapatkan gelar, tapi kita juga sangat bermanfaat gitu ya untuk mengikuti organisasi gitu, yang dimana kita dapat meningkatkan jati diri, kemudian mendapatkan pengalaman. Itu benar-benar kayak kalau bisa dibilang tuh sangat bermanfaat gitu, tidak hanya di akademik saja untuk pengalaman, tapi di non akademik juga itu sangat bermanfaat, yang memang kita turun langsung ke lapangan, dan juga baik itu kita itu belajar manajemen waktu, belajar manajemen konflik, dan belajar yang lain-lain sebagainya gitu, yang memang itu tuh dapat bermanfaat untuk kita ke depannya. Jadi mendapatkan jati diri itu adalah di organisasi gitu. Jadi manajemen waktunya dan juga manajemen konflik yang ada di kepengurusan. Benar juga ya, mengikuti organisasi itu harus seimbang antara BEM dan antara pribadi itu. Ngomong-ngomong, tadi kan sudah Jangan diomongin lah. jangan diomongin. Oke, gimana Deborah? Ya, tadi kan kita sudah membicarakan mengenai tantangan. Ya. Kali ini saya penasaran nih, selama menjabat sebagai Presma dan Wapresma, ada tidak cerita yang seru atau yang menarik gitu? Seru. Banyak sebenarnya kalau misalnya dibilang gitu ya, yang seru banget gitu kalau menurut saya gitu, untuk masuk ke organisasi itu benar-benar candu gitu kalau menurut saya, karena kalau sekalinya sudah cemplung ke organisasi, kita benar-benar kayak ada yang hilang gitu kalau misalnya tidak ikut organisasi. Dan kalau misalnya sudah dalam organisasi gitu,
benar-benar sudah kayak merasa ada rumah gitu. Rumahnya tuh kalau sekarang kan BEM Kema UBK gitu. Terus juga untuk suka duka banyak banget. Tapi untuk sukanya itu karena yang pertama dipertemukan dengan orang-orang yang hebat, dipertemukan dengan orang-orang yang sangat keren gitu ya sejauh ini gitu, dan saya sangat cinta kepada kalian pengurus BEM Kema UBK periode sekarang di 2024-2025. Kemudian juga kepada mahasiswa yang turut berpartisipasi dalam program kerja ataupun job desk, kegiatan acara dari BEM Kema UBK itu sangat saya sangat sangat cinta gitu terhadap itu. Banyak sekali suka dukanya gitu, dan tapi harus ingat juga gitu bahwa kita di sini sebagai mahasiswa yang harus bisa memanage waktunya. Mungkin itu dari saya. Ya, kalau dari saya sekedar dulu gitu ya. Mungkin boleh ditampilkan ya di layar gitu ya. Instagramnya, Bu. Ya, sini ada Instagram kita ya teman-teman sahabat yang mereka boleh di follow gitu ya. Nah, tadi kita membahas terkait dengan program kerja ya. Kita lihat di sini, boleh ke bawah. Di sini ada Galaxy Leadership atau KMM dasar yang telah kita laksanakan juga itu dari dalam negeri ya. Terus ada pelatihan kajian bisnis strategis dan manajemen aksi dari Menteri Luar Negeri. Nah, di sini tolong dipencet ambisi. Nah, untuk teman-teman sahabat Kema UBK gitu ya, seluruhnya boleh diisi ini. Karena ini sangat-sangat perlu untuk kita tahu gitu bakat dan minat teman-teman ada di mana, kegemaran teman-teman di mana gitu. Sehingga nantinya kita akan rekap, baik itu nanti outputnya ada pendirian UKM, terus ada lomba-lomba dan lain-lain itu nanti di sini. Boleh ke bawah lagi. Oke, kita langsung aja ke pengurus-pengurusnya. Coba kita lihat pengurus-pengurusnya. Boleh. Nah, ini kabinet kita sekarang ada kabinet Kompas Mangsat gitu ya. Ini sangat boleh dilihat nanti apa sih arti Kompas Mangsat di Instagram kita. Selanjutnya ini orang-orangnya ada menteri sekretariat, terus teman-teman bisa ketemu di sini ya. Nah ini, nah ini ya, sorry. Teman-teman dapat dilihat kenapa saya suka sekali berorganisasi. Salah satunya adalah ketemu orang-orang yang memang terpampang jelas di Instagram kita gitu. Karena tanpa mereka kita gitu ya tidak akan berjalan sejauh ini, karena banyak sekali pencapaian-pencapaian yang di tahun sekarang sudah didapatkan gitu. Dan dari itu saya sangat-sangat, kalau kata papa saya mah cinta gitu, tapi saya mah nyah gitu ya. Bahasa Sundanya begitu lah. Ya pisan lah gitu ya. Cinta dan nyah kan itu pisannya. Nah itu pokoknya nama gitu kan. ya suka saya itu ya intinya seperti itu, karena apa ya, di organisasi saya menemukan jati diri, keluarga, kesenangan, seluruhnya ada di organisasi. Bahkan mungkin tadi ketemu dengan teman-teman yang lain gitu di bawah, kelihatannya kayaknya organisasi terus, tapi saya juga kuliah kok gitu. Tapi hidup saya memang kebanyakan di organisasi karena saya sangat suka organisasi, banyak sekali benefitnya gitu yang saya dapatkan. Bahkan di BEM Kema UBK itu ya banyak ya. Kalau misalkan teman-teman mau jadi panitia kencana tahun depan gitu ya, dengan otomatis ya jadi BEM Kema UBK gitu. Betul banget. Selain itu juga ya untuk dukanya apa? Dukanya itu satu, ketika saya tidak bisa menyelesaikan tugas-tugas saya di BEM Kema dan tidak bisa mensejahterakan anggota-anggota saya. Gini itu sih kalau duka bagi saya. Terima kasih. Oke. Betul banget itu. Luar biasa sekali tentunya, ini adalah pencapaian yang sangat membanggakan, dan saya pribadi juga sangat bangga sekali menjadi pengurus BEM Kema UBK periode 2004-2025 ini. Kita sudah mendengar banyak hal menarik ya, press buat tentang BEM Kema UBK, mulai dari visi misi hingga program-program unggulan yang ada di BEM Kema UBK ini. Tapi sebelum kita akhiri, mungkin ada pesan untuk sahabat Kema UBK yang sedang menonton. Oke, dari aku dulu. Oke, kalau pesan dari saya simpel gitu sebenarnya. Pesannya itu adalah teman-teman sahabat Kema UBK. Jadi mahasiswa itu bukan hanya sekedar duduk di kuliah, sudah beres di kuliah itu pulang. Menurut saya lebih dari itu. Tanggung jawab moral sebagai mahasiswa itu kita tanggung jawab ke siapa? Diri sendiri terhadap negara. Kita akan meneruskan perjuangan-perjuangan yang
sekarang sedang berjalan dan sebelumnya sudah diperjuangkan oleh para pendahulu kita, maka kita sebagai masa depan itu jangan duduk diam gitu di kelas. Kita harus bermanfaat. Seperti tagline BMKM UBK yang sekarang, bergerak, berdampak, bermanfaat. Maka dari itu, mari kita bergerak, mari kita berdampak dan bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Masuklah organisasi, karena apa? Karena dalam organisasi kita bisa menemukan seluruh apapun yang memang kita inginkan, baik itu dari segi prestasi, dari segi meningkatkan skill, hard skill, soft skill, contohnya public speaking, baik atau mungkin dari Kementerian Media Komunikasi dan Informasi gitu ya, editing dan lain-lain itu sangat-sangat terasah di sana. Terus dari apapun itu banyak sekali yang memang kita dapatkan. Salah satunya yaitu keluarga baru dan kalau cukup emosional kalau sekarang karena saya cukup tadi nyatanya dalam gitu ya. Mungkin itu kalau saya masuk organisasi dengan yang gembira, tidak akan rugi sama sekali. Kalau dari saya, sahabat Kema UBK, mari kita bergabung ke organisasi yang dimana betul tadi untuk tidak ada kalau bisa dibilang tidak ada rugi untuk mengikuti organisasi, karena kalau menurut saya mah itu organisasi adalah candu, tapi kita juga tidak hilang dalam tugas dan tujuan kita itu ya berkuliah dan juga berorganisasi kayak gitu. Jadi silakan teman-teman nanti kedepannya ayo ikutan berorganisasi, dan organisasi itu adalah menemukan jati dirimu sendiri gitu. Oke. Terima kasih banyak kepada Presma dan Bu Presma yang atas informasi yang sangat berharga dan atas waktunya sudah meluangkan waktu di podcast Starling episode pertama ini. Mungkin boleh say goodbye dulu ke Bye, sahabat UBK, kita ketemu lagi ya. Nanti ketemu di kampus. Bisa yang lain atau kampus? Oke. Nah teman-teman, itu tadi pembahasan menarik kita mengenai BMKM UBK bersama Presma dan Wapresma mahasiswa Universitas Bakti Kencana ini. Jangan ragu untuk bergabung dan berkontribusi dengan BMKM UBK. Sampai di sini dulu podcast kita, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa!